Permisi, Dek. Ini kita mau nungguin teman kalian dulu apa mau mulai dulu? Mulai Kak, mulai. Mulai Kak, mulai. Lanjut Kak. Jadi anu ya, Dek, apa namanya? Dipimpin doanya. Sebelum kita memulai mandiri farmakologi pada malam hari ini, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin wa Nabi bi wa Rasul. Muhammad Robbi Rabbi shrahli sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lama lisani katamu yafqahu sahla wa qawli. anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ini kamu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kami dari asisten dosen Farmako 2022 minta maaf. Jadi mandirinya harus dilaksanakan online soalnya buat ngejar waktu kalian sebelum UTB ya. Jadi biar sebelum UTB kalian udah dapat mandiri. Jadi harapannya bisa lebih paham waktu UTB. Jadi kita mulai. Buat mandiri blok Respi 1 kita masuk ke materi farmakodinamik. Ada farmakodinamik 1, SSO, adrenergik, dan kolinergik. Nah, yang pertama kita masuk ke farmakodinamik dasar 1. Kita bakal belajar 4 hal, yaitu yang pertama terminologi sifat kerja obat, yang kedua ada bagaimana obat bekerja, yang ketiga macam ikatan obat, dan yang keempat mekanisme sinyal transduksi. Nah, sebelumnya farmakodinamik itu lanjutan dari farmakokinetik di blok NMS 1. Kalau farmakokinetik kemarin kan gimana tubuh bereaksi terhadap obat. Nah, kalau farmakodinamik ini simpelnya bagaimana kerja obat di dalam tubuh. Jadi obat itu bisa menciptakan efek itu gimana caranya. Nah, prosesnya gimana gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke terminologi sifat kerja obat. Next. Nah,
terminologinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada agonis, antagonis, inverse agonis, spesifik, sama selektif. Agonis itu dia kalau berikatan dengan reseptor, dia bakal memberi efek yang sama dengan senyawa endogennya. Jadi obat itu kan diberikan pasti ada yang ingin dicapai. Nah, biasanya yang ditiru itu senyawa endogennya. Misal dia agonis reseptor muskarinik. Nah, muskarinik itu kan berarti dia niru dari asetilkolinnya. Soalnya asetilkolin pasti nempelnya sama reseptor muskarinik. Jadi dia pasti niru sifatnya asetilkolin itu tadi. Nah, kalau antagonis itu dia kalau berikatan dengan reseptor bakal menghambat atau tidak memberikan efek. Jadi dia nempel di reseptor tapi tidak menimbulkan efek sama sekali. Jadi dia nggak terjadi apa-apa. Nah, kalau nggak terjadi apa-apa, kenapa kok diberikan? Nah, itu dia berarti untuk mengurangi eh, kerja dari suatu organ atau misalnya dia antagonis reseptor muskarinik tadi ya dia bakal menghambat kerja dari muskarinik itu tadi. Terus ada yang namanya inverse agonis. Nah, dia ini kalau berikatan dengan reseptor dia bakal memberikan efek yang berlawanan. Bedanya apa sama antagonis? Kalau antagonis dia tidak memberikan efek sama sekali. Kalau inverse agonis dia memberikan efek tetapi berlawanan gitu. Nah, terus ada spesifik. Obat yang spesifik itu bekerja pada tipe reseptor tertentu. Jadi ada tipe reseptor sama ada subtipe reseptor. Kalau yang tipe reseptor ada kayak reseptor muskarinik, reseptor alfa, reseptor beta. Berarti kalau dia obat spesifik, dia nempel misal di reseptor alfa, dia bisa nempel di reseptor alfa 1, alfa 2 gitu. Nah, sedangkan kalau obat selektif, dia bekerja pada subtipe reseptor tertentu. Jadi dia lebih spesifik, dia bekerjanya di misal reseptor alfa 1 doang, di reseptor alfa 2 doang, reseptor beta 1 doang, beta 2 doang gitu. Jadi lebih eh, spesifik, lebih selektif, lebih detail ke reseptor apanya. Next. Nah, terus gimana sih cara obat kerja di dalam tubuh? Jadi ada dua, ada yang spesifik. Jadi dia itu harus nempel di reseptor buat menghasilkan efek. Jadi dia perlu reseptor, baru dia bisa menghasilkan efek. Nah, terus ada juga obat yang non spesifik. Dia itu kerjanya tanpa harus nempel di reseptor. Nah, terus gimana kerjanya? Ya dia pakai sifat kimia fisika sederhananya dia. Contohnya ada antasida. Antasida ini obat yang bersifat basa. Jadi begitu obat antasida ini diberikan ke dalam tubuh, setelah dia masuk ke lambung, dia dipecah karena dia efeknya basa. Jadi asam ditambah basa kan akhirnya dia netral, akhirnya pH-nya netral. Jadi dia nggak perlu reseptor, tapi dia berdasarkan sifat kimia fisika sederhana. Gitu. Next. Nah, terus ikatan obat dengan reseptor. Jadi ada 3 jenis ikatan, yaitu ikatan kimia atau kovalen. Ini jarang banget, jadi sangat sedikit dibahas waktu kuliah, mungkin waktu praktikum juga jarang dibahas. Terus yang kedua ada kompetitif, agonis, dan antagonis. Nah, namanya kompetitif berarti dia berkompetisi, dia ber cepet-cepetan istilahnya. Sama ligan endogennya, dia cepet-cepetan. Siapa cepat dia dapat. Jadi siapa yang lebih cepat menduduki reseptor, dia yang bakal bekerja. Nah, terus di di kompetitif ini ada agonis kompetitif dan antagonis kompetitif juga. Nah, caranya gimana biar obat itu bisa menang? Ya, dosisnya ditinggikan, tapi tetap di batas wajarnya agar tidak toksik gitu. Nah, terus ada spesifik dan selektif seperti yang tadi di slide sebelumnya. Nah, ikatan obat dengan reseptor ini awal mula dari mekanisme sinyal transduksi. Jadi dia begitu berikatan dengan reseptor, dia bakal memicu terjadinya mekanisme sinyal transduksi. Next. Nah, mekanisme sinyal transduksi itu proses penyaluran info dari reseptor ke sel biar dia bisa menimbulkan efek sesuai yang diinginkan. Jadi biar dia obat itu menimbulkan efek harus ada sinyal transduksi dulu yang diberikan dari reseptor ke selnya. Nah, ada 4 cara. Yang pertama ligand gated ion channel, terus ada enzim link receptor, ada G protein coupled receptor,
sama ada intracellular action. Next. Nah, ini dari empat, empat mekanisme sinyal transduksi tadi, ini dihafalin yang mana yang paling cepat, ada ligand gated ion channels atau nicotinic acetylcholine receptor. Ini dia bekerja dalam milisecond. Jadi dia paling cepat. Biasanya ini keluar di ujian. Mana yang paling cepat, mana yang paling lama, terus dia reseptor apa yang paling cepat, gitu. Jadi dari gambar ini bisa dihafalin. Yang paling cepat itu ligand gated ion channel dengan reseptor nicotinic acetylcholine. Terus yang paling lama ada ligand activated transcription factor. Ini intracellular action tadi. Contohnya ada estrogen reseptor. Dia bekerja selama berjam-jam. Next. Nah, terus ini ada yang pertama ligand gated ion channel. Jadi ligand gated ion channel itu obat begitu masuk, dia langsung menduduki reseptor di kanal natrium atau kanal ion. Bisa kanal natrium, kalium, bisa kanal kalsium gitu. Jadi dia begitu nempel di reseptor, dia langsung membentuk membran potensial dengan merubah bentuk reseptor. Jadi dia langsung membuka kanalnya. Kalau kanalnya dibuka, akhirnya natrium dari luar bisa masuk, terus kalium bisa dari dalam keluar. Atau yang biasanya proses fisiologi dari kontraksi otot di blok NMS1. Nanti kalian bisa review karena ini nyambung dari situ. Nah, kalau natriumnya bisa masuk, otomatis kalsium dia bisa masuk. Ini dia bisa terjadi kontraksi. Nah, ini biasanya terjadi paling cepat tadi yang di gambar sebelumnya. Dia paling cepat menimbulkan efek. Contohnya ada reseptor GABA, nikotinik, serotonin, dan glutamat. Itu. Next. Nah, yang kedua ada enzim link reseptor. Ya. Dia itu mengirimkan sinyal melalui ikatan dengan enzim tirosin kinase yang berperan dalam fosforilase protein. Jadi begitu obat nempel di reseptor, dia bakal mengaktifkan enzim tirosin kinase ini. Dia bakal berperan dalam fosforilasi protein. Nah, protein ini nanti yang akan menimbulkan respon seluler. Itu. Jadi pembawa sinyalnya itu dari protein yang dihasilkan dari fosforilasi protein oleh tirosin kinase tadi. Next. Nah, yang ketiga ada G protein coupled receptor. Ini mungkin yang paling agak ribet, paling banyak dibahas ya mungkin. Jadi dia itu ligan nanti bakal berikatan, ligan itu obat ya. Kalau ligan ada endogen sama ligan eksogen. Kalau ligan eksogen dia obat-obatan yang diberikan untuk meniru ligan endogen gitu. Nah, ligan ini berikatan dengan reseptor nanti akan mengaktifkan G protein, lalu dia akan mengaktifkan enzim efektor dan mengaktifkan second messenger. Nah, second messenger ini nanti dia yang bakal menimbulkan respon seluler. Gampangannya itu dia kayak ada A, A nyuruh ke B. Nah, B ini nanti yang nyuruh ke C. Jadi dia nggak langsung A ke C, tapi lewat perantara dulu. Nah, perantaranya itu ada second messenger. Terus dia yang menyuruh perantaranya itu ada protein G. Tipe-tipe protein G-nya ada GS, GI, GO, GQ. Nah, tiap-tiap ini berbeda itunya. Biasanya kalau GS dia stimulasi, GI itu dia inhibisi, GO dia juga mirip kayak I, inhibisi. Terus GQ ini dia mirip kayak GS, tetapi secara tidak langsung. Terus subtipe G protein ada alfa, beta, sama gamma. Next. Nah, jadi G protein coupled receptor ada dua sistem. Yang pertama adenilat siklase system sama fosfolipase system. Nah, dari tabel ini kalian harus hafal lah ini. Ini sangat berguna nantinya buat blok-blok ke depannya. Jadi tiap reseptor itu kan ada reseptor alfa 1, beta 1, beta 2, M1, M3, M5, M2, M4. Harus dihafalin ligannya apa, ada norepinefrin sama asetilkolin, terus enzim efektornya tiap reseptor apa, ada fosfolipase C sama adenilat siklase, terus second messengernya apa dia,
Misal alfa 1, dia liganya norepinefrin, enzim efektornya dia fosfolipase C, second messengernya dia meningkatkan IP3 dan DAG. Kalau beta 1, beta 2 dia norepinefrin, enzim efektornya adenilil siklase, efeknya atau second messengernya dia meningkatkan CAMP. Ini tolong dihafal. Soalnya banyak keluar di ujian biasanya. Next. Nah, ini contoh kalau dia di alfa 1. Jadi nanti begitu obat nempel di reseptor, ligandnya nanti bakal mengaktifkan protein G. Nah, protein G ini nanti dia bakal mengaktifasi dari enzim efektor fosfolipase. Nah, fosfolipase ini dia nanti bakal mengaktifasi IP3 dan DAG yang bakal membuka retikulum sarkoplasma di dalam sel. Nah, retikulum sarkoplasma ini dia menyimpan cadangan kalsium di dalam sel. Jadi kalau dia dibuka, akhirnya kalsiumnya keluar dari sarkoplasmic retikulum ini ke dalam sel. Jadi dia bakal membanjiri di dalam sel dengan kalsium. Nah, selain dari fosfolipase tadi, protein G ini juga membuka kanal kalsium. Nah, akhirnya kalau kanal kalsiumnya dibuka, kalsium dari luar sel dia bisa masuk ke dalam intrasel. Nah, kalau di dalam intrasel akhirnya banyak kalsium, jadi efek yang dihasilkan yaitu kontraksi otot polos. Nah, ini nanti nyambung sama fisiologi otot, kontraksi otot di blok NMS kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalian bisa review juga buat gimana proses fisiologis kontraksi-kontraksi gitu. Apa aja yang berperan, ATP, terus kalsium, natrium, kalium, klorin gitu. Nanti kalian juga harus review buat blok NMS 1. Next. Nah, yang terakhir ada intracellular action. Jadi ada obat yang dia bisa langsung nembus ke bagian dalam sel. Nah, di dalam terus ada juga reseptor yang dia adanya di dalam sel. Jadi obat yang bisa masuk ke dalam sel, akhirnya dia menduduki reseptor di dalam sel. Setelah dia menduduki reseptor di dalam sel, nanti dia bakal ikut berperan dalam transkripsi protein di dalam nukleus atau sitoplasma. Nah, begitu dia ikut berperan dalam transkripsi protein ini, otomatis dia bakal menimbulkan efek sesuai yang diinginkan. Gitu. Next. Nah, mungkin itu dari farmakodinamik dasar 1. Mungkin bisa dilanjut lebih dahulu ke farmakodinamik dasar 2. Oke, terima kasih Kak Alfa. Sebelumnya aku mohon izin untuk tidak menggunakan earbud ya. Terus juga mohon maaf banget biasanya aku on cam tapi aku tidak on cam karena satu dan lain hal. Terus juga nanti teman-teman makasih udah join juga. Nanti untuk absensinya screenshot seperti biasa cuma ya nggak tahu kapan screenshotnya. Oke, untuk farmakodinamik dasar 2, kalau teman-teman lihat di PPT Dr. Vivi membahas full grafik. Jadi nanti teman-teman akan membahas banyak grafik. Nah, untuk selanjutnya ada reseptor okupansi teori. Gimana sih Kak maksudnya? Jadi dia itu adalah ketika reseptor, anggapannya reseptor itu adalah penerima tamu plus ligan, ligan itu tamunya, baik dari dalam endogen maupun eksogen, itu akan memberikan efek. Udah disebutin juga sama Kak Alfa, kalau eksogen itu biasanya obat, endogen itu bisa hormon, bisa enzim. Nah, nanti teman-teman bisa diingat 3 kata ini. Afinitas, efikasi, sama potensi. Kalau afinitas, kemampuan ligan untuk berikatan dengan reseptor. Ibaratnya kalau aku gampang itu kayak daya lekatnya dia. Daya dia menggait ketertarikan gitu. Kalau efikasi, kalau efikasi itu efek yang ditimbulkan ligan. Jadi responnya apa nih setelah reseptor ditempelin ligan? Apa nih efeknya gitu. Terus potensi itu adalah seberapa besar efikasi yang dapat ditimbulkan dalam dosis tertentu. Biasanya untuk potensi itu, misal eh, teman-teman punya obat T,
Di mana obat T ini dengan dosis 5 mg saja sudah mencapai ED50. Sedangkan obat R harus menggunakan dosis 50 mg untuk mencapai ED50. Sehingga potensinya yang lebih besar adalah obat T. Gitu. Jadi kalau semakin dikit dosis yang diperlukan untuk mencapai ED50, dia berarti semakin bagus atau semakin tinggi, semakin besar potensinya. Kalau dosisnya lebih besar, yang dibutuhkan untuk mencapai efek ED50, maka dia potensinya semakin kecil. Kayak gitu. Jadi, misal di sini udah sebenarnya sama sih. Obat X dengan dosis sedikit menghasilkan efek efikasi yang besar. Berarti potensi obat X tinggi atau rendah? Boleh dijawab? Tinggi, Kak. Oke, tinggi. Obat Y dengan dosis banyak, tapi kok efeknya kayak baru nyampe gitu ya. Padahal sampai 100 mg, 50 mg. Berarti dia potensi obat Y-nya Rendah. rendah. Itu ya. Jadi dilihat dulu, berarti semakin dia dikit keluarnya tapi udah memberikan efek, berarti dia potensinya semakin besar. Kalau dia makin besar, dikeluarkan untuk mencapai suatu efek, berarti dia potensinya kecil. Tapi perlu hati-hati, kalau misalnya dengan dosis kecil aja dia udah bisa memberikan efek, maka hati-hati nanti di eh, toksisitas, di keracunan. Apakah dia juga mudah untuk memberikan keracunan apa enggak? Soalnya di dosis kecil aja dia udah masuk nih, udah apa ya, udah memberikan efek nih, kayak gitu. Next. Nah, gimana cara baca ini? Oke, udah ada tulisannya ya, efek yang ditemukan sebanding dengan jumlah reseptor yang berkaitan dengan obat kompleks obat reseptor yang terbentuk. Tapi di situ nggak ada cara baca grafik ini. Ada yang mau baca? Yuk, yuk, cepat selesai. Izin menjawab, Kak. Oke, silakan. Jadi kan ada 4 reseptor, terus ada satu obat. Nah, yang gambar paling bawah itu satu reseptornya itu dihinggap sama satu obat, itu memberikan efek 25%. Begitu pula sampai atas itu semua reseptornya dihinggapi sama obat, jadi efeknya maksimal gitu, Kak. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa, Dek? Amna, Kak. Amna. Oke, Izin. gitu ya. Jadi teman-teman benar kata Amna. Jadi setiap kalian ketemu grafik, lihat dulu sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa. Sumbu X itu dosis. Berarti dengan dosis yang satu, kan kita nggak tahu ya dosis obat itu berapa. Dengan dosis 1/4 reseptor, maka dia akan memberikan efek obat 25%. Begitu sampai seterusnya. Nah, gimana Kak kalau misalnya obatnya itu dikasih 5 atau 6? Apakah dia sampai 100 sekian persen? Lihat dulu jumlah reseptornya apakah memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan, dia akan tetap berhenti di 100. Gitu ya. Nanti biasanya Dokter Vivi itu kalau soal ini tuh kayak ngeluarin gambar, dia entah 2 entah 3 obatnya, ditanyain, eh minimal responnya berapa? Kayak gitu. Misalnya 2 ya berarti 50, 3 berarti 75. Jadi tergantung dari jumlah kompleks obat reseptor yang terbentuk. Next. Oke. Yang tadi sempat disampaikan juga sama Kak Alfa. Jadi udah aku highlight ya. Jadi jenis efek dari ikatan ligan sama reseptor itu ada 3. Ada agonis. Agonis itu memberikan efek yang sejalan. Jadi kayak bestie gitu. Antagonis itu tidak memberikan efek. Jadi ya lempeng-lempeng aja, no lab. Kalau inverse agonis, dia tuh efeknya berkebalikan. Jadi dia jalan, tapi jalannya kebalik. Harusnya dia agonis kan naik ya harusnya. Oke, bestie kita naik gitu kan. Tapi ternyata bestinya malah turun. Kok jadi turun? Kayak gitu. Nah, syarat dari obat agonis sendiri, agonis plus dia tuh harus punya afinitas dan efikasi.
Aku mau short apa ya? Short quiz deh. Tadi afinitas sama efikasi apa? Boleh dong selain Amna sama tadi siapa ya cowok? Selain itu, apa definisi kenapa kok harus punya afinitas sama efikasi? Yuk, yuk jawab yuk. Biar kita malam mingguan. Kalau kalian denger ini di rumahku juga ada suara dangdutan, tolong. Izin Kak udah Izin menjawab. jawab, Kak. Ya gimana, Dek? Karena afinitas, obatnya tidak ada efikasi. Obat apa? Kalau tidak ada efikasi, obat tidak akan memberi efek. Terus kenapa kok dia harus punya afinitas? Karena dia kalau tidak punya afinitas, dia tidak bisa menempel pada reseptor. Oke, jadi urut aja ya. Jadi jangan diapalin. Oh, afinitas daya lekat. Berarti kamu harus menarik temenmu dulu buat jalan. Nah, kalau temenmu dia itu agonis, berarti dia bisa jalan. Kalau temenmu itu antagonis, kayak orang-orang jahat, berarti ya udah dia lempeng-lempeng aja. Kayak kamu siapa, coy, gitu kan. Kalau inverse agonis, kamu kayak malah dibawa turun, kamu nggak bisa berkembang gitu. Untuk macam agonis sama antagonis bisa dibaca. Jadi kalau full agonis, partial agonis, itu bisa kalian balik lagi ke grafik yang tadi ya. Kalau full agonis berarti dia itu menghambat reseptornya itu secara 100%. Semua reseptornya itu terduduki. Kalau parsial berarti sebagian, entah dua, entah tiga, entah satu. Sedangkan kalau inverse agonis, dia bisa menempati semua reseptor, tapi efeknya kebalikan. Yang antagonis, kompetitif, non-kompetitif, sama irreversible. Jadi, tadi udah dijelasin sama Kak Alfa, jadi aku mau reminder aja. Kalau kompetitif, dia ketika antagonis itu nempel sama reseptor, dia tuh susah banget disingkirkan, susah diusir. Kalau non kompetitif, kasih dosis yang lebih tinggi aja, dia tuh udah tersingkir obat antagonisnya. Nah, kalau irreversible berarti kan ada sama yang namanya reversible. Kalau reversible berarti dia tuh bisa dikembalikan seperti semula. Sedangkan irreversible berarti dia tidak bisa dikendalikan seperti semula. Entah dia tetap nempel di situ antagonisnya atau dia nggak balik atau kayak gimana gitu. Oke, next. Jadi prinsip dasarnya seperti kalau teman-teman ingat pelajaran biologi enzim, enzim itu punya reseptor seperti lock and key. Biasanya Dr. Vivi kayak bolak-balik lock and key biasanya muncul sih di otak. Tapi nggak tahu ya kalau di UTB-nya kalian. Nah, itu ya. Jadi kalau agonis plus reseptor, kenapa bisa nimbulin efek? Ya karena dia bentuknya cocok gitu loh. Besti. Lah sedangkan antagonis udah bentuknya nggak cocok dipaksa lagi. Kayak ya udah gitu. Tapi bukan berarti dia nggak berguna ya. Ada beberapa reseptor yang memang itu harus tidak diaktifkan untuk beberapa penyakit. Buat teman-teman yang masih bingung apa sih bedanya agonis, antagonis sama inverse agonis, bisa lihat di grafik grafik jenis. Nah, kalau agonis dia efeknya akan mendukung temennya, jadi akan meningkat. Kalau netral antagonis dia akan lempeng-lempeng aja, kayak orang jahat gitu ya, lempeng-lempeng aja. Kalau inverse agonis dia malah drag down, dia akan mendorong temennya itu nggak berkembang, malah turun kayak gitu. Tapi memang ada ya beberapa kasus yang itu butuh obat dengan jenis inverse agonis kayak gitu. Next. Kak, next Kak. Oke, bentar ya. Oke, next. Nah, ini latihan soal. Pertanyaan pertama. Ini kira-kira grafik agonis atau antagonis? Beda sih jawabannya sebenarnya. Ayo, siapa mau jawab? Agonis Kak. Ya,
Oke, agonis. Udah kamu jangan jawab lagi. Oh, biar teman-teman juga belajar. Oke. Terus semuanya mencapai efek maksimal. Oke, pertanyaannya, obat mana yang paling poten? Yang agak Oke, terus gimana sama obat D? Berarti kalau misal nih, aku tanya, sebutkan, ini biasanya keluar di ujian. Jadi sebutkan urutan potensi dari obat-obat dalam grafik tersebut. Nah, coba kalian jawab. Biasanya itu soal ujian kalian sih. Apa lebih besar dari apa, lebih besar dari apa, terus mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Coba. Yang paling besar potensinya A, yang paling kecil D, Kak. Oke, terus urutannya berarti A, B, C, D atau A, C, B, D atau gimana? A, B, C. Oke, gampang ya. Jadi lihat. Pokoknya kalau ketemu grafik, ingat-ingat. Lihat sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Oh, dosis obat. Berarti dia semakin ke kanan, semakin tinggi. Walaupun dia efek ED50-nya sama ya, sama lebarnya ya, therapeutic index-nya ya. Nanti kita belajar therapeutic index. Gitu ya. Terus, untuk efikasinya, menurut teman-teman, hmm, yang paling memberikan efek yang mana? Ayo, kita Untuk balik dulu. Efikasi. Gimana, gimana? Gimana, Dek? untuk evi- Maksudnya apa ya? Efeknya itu bakal maksimal walaupun dosis obatnya itu berbeda. Sedangkan aspirin itu akan lebih kecil dari A, B, dan C. Kalau potensi baru dia urut. A paling besar, terus B, terus C, terus D. Oke, next. Oke, di sini udah aku highlight juga. Ini kompetitif antagonis sama non-kompetitif antagonis. Nah, ini ya yang tadi aku maksud. Jadi teman-teman nanti kalau dapat grafik, lihat dulu. Oh, kalau kompetitif berarti dia nggak bisa disingkirkan. Berarti dia efeknya itu bisa maksimal. Maksudnya itu efek yang diharapkan. Jadi efek itu tidak selalu agonistik. Tergantung. Yang diinginkan tuh antagonis atau agonis gitu. Kalau dia kompetitif dengan efek yang diinginkan itu adalah antagonis, berarti efeknya tuh bisa maksimal. Misal kayak kamu perang, kamu mengalahkan 10 kesatria gitu. Nah, kamu pengennya ya menang gitu. Nah, tetap menang kan karena 10 kesatria kompetitif susah diilangin. Kalau non kompetitif, kamu ibarat ngerahin 10 prajurit gitu kali ya. 10 prajurit yang dia itu bisa menang, tapi banyak yang mati juga. Dan ternyata menangnya ya kayak masih ada yang kabur-kabur kayak gitu. Nah, itu dari non kompetitif antagonis. Kenapa kok masih ada yang kabur-kabur? Soalnya musuhnya pinter gitu loh. Dan prajuritnya nggak belajar strategi mungkin daripada satrianya kayak gitu. Oke, aku nggak tahu ya kalian paham sama permisalanku apa enggak. Tapi kalau ada grafik ini coba aja lihat. Oh, efeknya maksimal. Dia pengennya apa sih ini obatnya kayak oh antagonis. Nah, ini nanti balik lagi ya. Tolong perhatiin untuk kolinergi dan adrenergi karena obat-obat yang dipakai adalah obat-obat yang keluar dari kolinergi sama adrenergi. Oke, next. Nah, oke kita balik lagi ke grafik. Oke, ketemu grafik Kak. Satu, lihat sumbu X. Sumbu X adalah dosis obat. Sumbu Y adalah respon persenan dari individual. Jadi teman-teman kalau misalnya ingat ED50 kemarin, nah itu kan ED50 ketika yang mencapai efeknya itu adalah lebih dari 50%. Nah sama. Jadi di sini tuh ada ED50, efektif dose 50. Jadi dengan dosis segini,
udah 50% orang nih yang berefek. Kalau toxic dose 50 dengan dosis sekian 50% individu itu keracunan, entah muntah dan sebagainya, ya terserah lah ya, tergantung obatnya. Nah, kalau lethal dose dengan dosis segini 50% dari individunya tuh mati. Nah, jadi ingat-ingat lethal. Oh, lethal tuh biasanya mati. Kayak kalau toxic dose berarti keracunan. Kalau ED itu 50% gitu. Nah, terus eh, gimana sih Kak maksudnya therapeutic range? Jadi indeks terapi atau therapeutic range atau therapeutic window ya. Jadi ada soal dengan istilah-istilah asing kayak gitu. Aku juga sebenarnya males kadang. Jadi adalah rentang dosis dari yang paling minim diberikan, tapi bisa menimbulkan efek, sampai yang paling maksimal mampu menimbulkan efek tanpa jadi toksik. Coba teman-teman lihat di yang warna hijau. Nah, ketika batas paling kiri, dia itu kan grafiknya mulai naik ya. Nah, berarti dengan dosis yang menimbulkan efek pada 30-40% individu, itu dia udah berefek, walaupun cuma 30-40%. Nah, terus dosis maksimalnya berapa tanpa nyenggol si TD50? Coba lihat lagi. Oh, sampai menimbulkan efek di 60-70% dosis maksimal tanpa menyenggol dosis toksik. Gitu. Jadi kalau misalnya indeks terapinya itu sempit, belum Kak. Kalau indeks terapinya itu sempit, berarti kan dosis yang dapat diberikan juga terbatas toh. Range-nya semakin terbatas. Berarti semakin pula dia gampang masuk ke dosis toksik. Tapi kalau indeks terapinya tuh luas, wide, besar, berarti dia aman-aman aja. Kayak misal diberikan 5-20 masih aman. Berarti itu besar, oke. Aman. Tapi kalau 5-8 aja dia udah masuk ke toksik, 10-nya masih toksik gitu. Nah, berarti indeks terapinya tuh sempit. Jadi nanti teman-teman, soalnya itu biasanya lihat gini. Misalnya kayak suatu obat itu menimbulkan efek 50%. Apa berarti ED 50 gitu. Kalau misalnya dia rentangnya itu 30-40 atau misalnya 30-70 berarti indeks terapinya berarti kan gede kan. 30-40 sampai 70%. Gede kan? Berarti indeks terapinya apa? Sempit apa? Lebar gitu. Berarti lebar. Kalau indeks terapi kayak cuma 30-40 atau 30-50 berarti indeks terapinya sempit. Gitu ya. Next. Nah, ini adalah latihan soal. Jadi aku mau tanya, itu ada pertanyaannya. Mana obat yang terapi indeksnya atau indeks terapinya lebih tinggi? Mohon izin menjawab Kak yang sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Tapi kalau obat yang lebih aman, Yang kiri juga Kak. kenapa dek sama yang grafik kanan? Lebih sama aja nggak apa-apa kok. Sepenangkapan saya Kak kalau misalnya dosis apa indeks terapinya itu lebar, berarti dia itu lebih aman. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita perhatiin sama grafik yang drag B, dia terlalu sempit. Jarak ED50 sama TD50 itu terlalu sempit. Kalau udah sesempit itu, terapi indeksnya mau berapa? Kalau kalian bikin grafik pun akan berbeda jauh sama drag A. Kayak gitu ya. Next. Nah, ini adalah regulasi reseptor. Jadi, nanti soal di ujiannya itu adalah
seorang pasien X diberikan obat agonis terus-menerus. Apa yang akan terjadi pada eh, pasien X ini? Nah, nanti kalian akan dikasih pilihan tuh. Desensitisasi, sensitisasi, supersensitisasi, toleransi, sama potensiasi. Jangan bingung, karena untuk desensitisasi itu aku kasih keyword ya. Jadi, dia tuh keseringan dapat agonis. Akhirnya dia bosen. Kamu kayak, kalau cewek-cewek ya, biasanya kayak, kamu terlalu baik buat aku. Nah, cowok-cowok yang merasakan hal itu semua, tolong mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau cewek-cewek bilang kayak gitu, berarti mereka tuh desensitisasi. Jadi mereka tuh nggak sensitif kayak, ya kamu butuh effort lebih gitu. Gitu. Nah nanti ada namanya sensitisasi. Sensitisasi itu juga peningkatan respon pada pemberian obat yang berulang. Nah biasanya dia adalah obat antagonis. Tapi kalau berulang, biasanya tuh lebih apa ya, lebih ke supersensitisasi. Kenapa? Kayak ibaratnya kalian diajakin apa ya, diajakin bertengkar terus sama teman kalian. Hanya sensitif kan, kayak apa sih ribet amat, apalagi teman-teman yang mau PMS atau cowok-cowok yang jagoan bolanya kalah. Nah, ingat-ingat, oh antagonis nih, orang-orang antagonis nih. Nah, akan menyebabkan supersensitisasi. Nanti akibat dari desensitisasi itu ada namanya toleransi. Jadi nanti kalau nggak ada pilihan, eh jangan langsung dipilih toleransi ya. Toleransi itu adalah efek dari terjadinya desensitisasi. Jadi misalnya kayak obat, nanti gini soalnya. Pasien sering diberikan obat agonis dan mengalami desensitisasi. Kemudian pasien akan mengalami toleransi. Jadi dia akan butuh dosis yang lebih banyak untuk merangsang reseptornya. Soalnya males, no effort. Gitu. Jadi kalau toleransinya tinggi, berarti dia butuh dosisnya juga lebih tinggi lagi. Gitu. Untuk potensiasi sama ya, tadi penggunaan obat A plus obat B nanti meningkatkan salah satu efek obat. Jadi biasanya ini jarang keluar sih penggunaan obat A plus obat B. Jadi dia itu lebih ke arah interaksi obat. Nanti kalau uh, misalnya nih ada pemberian obat A dan obat B, kemudian efek obat A itu meningkat. Nah, kira-kira siapa nih yang memiliki potensiasi lebih tinggi? Berarti yang memiliki potensiasi lebih tinggi adalah obat obat B atau obat A. Obat B. Obat B ya teman-teman, itu udah ada keywordnya sini. Meningkatkan salah satu efek obat. Yang meningkatkan yang disebut potensiasi. Berarti kalau B meningkatkan obat A, berarti yang berpotensiasi lebih tinggi adalah obat B. Kayak gitu. Catatan lagi buat teman-teman nanti misal sering dapat agonis, tapi kok nggak ada pilihannya ya Kak, desensitisasi. Malah adanya sensitisasi, supersensitisasi. Mungkin banget. Nanti kalian pilih down regulation. Sebenarnya down regulation itu adalah berkurangnya jumlah reseptor. Nah, karena dia reseptornya berkurang, berarti kan dia semakin nggak sensitif kan, kayak ya udah sih gitu loh. Kayak obat banyak-banyak ya udah gitu loh. Nah, akhirnya boleh kalian pilih down regulation. Pun sama seperti supersensitisasi, nanti kalian pilih up regulation. Kalau aku ngapain kayak OD down, sub up gitu. Jadi jumlah reseptornya itu nambah. Sebenarnya definisi aslinya itu adalah berkurangnya reseptor atau bertambahnya reseptor. Jadi ingat-ingat aslinya, tapi kalau pilihannya nggak ada kayak gitu ya. Di sini adalah efeknya. Jadi toleransinya itu grafik toleransi ya. Dia semakin ke kanan, toleransinya akan semakin tinggi. Kenapa? Ibarat sumbu X-nya adalah dosis dan sumbu Y adalah efek obat. Dosis yang dibutuhkan akan semakin banyak untuk mencapai efek maksimal. Makanya toleransinya semakin besar. Grafiknya semakin bergeser ke kanan. Sedangkan untuk sensitisasi, dia akan beralih ke kiri. Misal, dia berefek di jumlah dosis 10. Tapi dia di kayak 1-2 aja udah gitu. Kayak udah apa ya, kayak udah berefek gitu. Berarti dia terlalu sensitif gitu. Kayak terlalu apa ya, ya pokoknya lagi bad mood gitu aja. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
mungkin nanti tanya di akhir ya. Juga minta tolong kalau yang mau nanya di luar mandiri atau di luar praktikum, tolong ngechatnya pakai kenalan ya teman-teman saya. Kita nggak tahu kayak kalian tuh siapa gitu. Insya Allah kita bantu dan tolong kalian baca dulu. Soalnya beberapa itu kita nemu ada sih kayak nggak angkatan kalian doang kok. Jadi ada angkatan lain juga itu tuh sebenarnya ada di PPT dokternya gitu. Cuma kurang teliti aja. Oke, dilanjut ke Kak Nabila. Izin melanjutkan ya, Rek ya. Ini suara aku sebelumnya udah kedengeran. Sudah, Kak. Enggak. Udah, Kak. Oke, aku izin off cam ya, Rek ya. Soalnya ini aku pakai dua device. Yang satunya itu kameranya yang mati, nah satunya lagi suaranya hidup, kameranya hidup. Tapi kalau buat nge-share screen nge-lag malahan. Oke, next slide ya. Ini terkait dengan sistem syaraf otonom adrenergik. Nah, tentunya kalau kita mau bahas SSO adrenergik, perlu untuk kita kembali lagi ke blok yang lalu, blok NMS1. Jadi sistem syaraf itu kan ada dua ya, Rek, ya. Ada yang efferent, sama satu lagi ada yang afferent. Nah ini dalam farmako kali ini, kalau dilihat dari PPT-nya Dr. Vivi, itu lebih ke yang efferent atau yang sistem motorik. Jadi si sistem motorik ini nantinya ada dua pembagiannya, ada dua juga. Ada yang sistem syarafnya itu secara otonom, ada lagi yang sistem syarafnya itu secara somatik. Kalau otonom, ya sudah, dia akan bekerja itu secara involunter. Dalam artian ya, tanpa disadari. Nah, sebaliknya, kalau sistem syaraf yang somatik, dia akan bekerja itu secara volunter atau disadari. Nah, kita bahas terkait dengan sistem syaraf otonom ya yang bekerjanya secara involunter. Nantinya dia itu akan berkaitan sama sistem homeostasis ya, kemudian kardiovaskular dan juga GIT. Nah, ini seakan-akan tiga hal ini ya, homeostasis, kardiovaskular, GIT, mereka itu berkaitan dengan sistem syaraf otonom itu sebenarnya untuk menyesuaikan terkait dengan keadaan ya. Nah, nantinya sistem syaraf otonom ini dia dibagi jadi dua ya. Sebenarnya bukan dibagi sih, tapi disetarakan menjadi dua. Jadi secara anatomis itu ada yang simpatis dan juga parasimpatis. Kalau secara fisiologis ini nantinya ada yang adrenergik dan juga kolinergik. Ini setara ya, Rek ya. Yang simpatis dia akan setara dengan adrenergik, parasimpatis ini setara dengan kolinergik. Tabel sebelah kanan ya. Jadi singkatnya adrenergik atau simpatis ini memiliki neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu ibaratnya itu kayak dia kurirnya gitu loh. Atau misal kayak kendaraannya dari si sinyal ini. Nah, kendalanya apa? Ada norepinefrin atau epinefrin. Norepinefrin sama epinefrin sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi itu juga disetarakan ya. Kalau di teori sebenarnya lebih condong ke epinefrin itu sekitar 80%, right? Ya, tapi kalau dalam hal ini disetarakan. Norepinefrin kemudian epinefrin setara. Kemudian kalau secara kolinergik atau parasimpatis ini punya neurotransmitter itu asetilkolin ya, asetilkolin. Ya. Jadi untuk di pembahasan kali ini, aku tak izin ini dulu ya, Rek ya. Mungkin di pending dulu karena azan Isya ya, 5 menit.
Udah lanjut ya, Rek ya. Berarti sampai di tabel ini. Jadi singkatnya, kita ulangi lagi. Adrenergic atau simpatis ini memiliki neurotransmitter atau kendaraan lah. Namanya norepinefrin atau epinefrin. Jadi dua hal ini sebenarnya hal yang berbeda. Tapi disetarakan saja. Kenapa? Karena merupakan satu jenis yang sama. Nanti kita jelaskan di belakang kenapa kok ini disetarakan. Kemudian kolinergik atau parasimpatis ini memiliki neurotransmitter asetilkolin ya atau disingkat sebagai AK ya. Jadi kalau teman-teman nemu singkatan kayak gini ya coba dilihat lagi mandirinya atau dari sumber-sumber yang lain. Oke. Nah, ini secara anatomis kayak tadi ya yang tak bilang ada secara simpatik atau parasimpatik. Jadi simpatik dan juga parasimpatik ini sejatinya mereka itu bekerja pada organ yang sama, tapi mereka itu memiliki cara kerja yang berkebalikan. Kalau kita lihat di bagian ini ya, bagaimana contoh pupil. Ya. Kalau di parasimpatik dia bikin konstriksi, kalau di simpatik pupilnya ini dia dilatasi. Contoh lain ada jantung, ya, dia akan ibaratnya menurunkan tekanan darah ya jadi slow. Kalau di parasimpatik, kalau di simpatik dia malah akan menaikkan. Jadi pokoknya itu simpatik dan juga parasimpatik ini mereka akan bekerja kebalikan seperti itu. Nah ini ya tadi pengantar. Sekarang kita ke obat-obat dari adrenergik ya. Jadi nanti kita akan bahas mekanisme kerja adrenalin, kemudian adrenergik ini nantinya akan menyangkut sama reseptor alfa sama beta. Dan juga ada agonis adrenergik, antagonis adrenergik. Ya. Nah ini ya, ini kenapa tak bilang tadi, produksi neurotransmitter simpatis atau adrenergik itu berupa katekolamin. Katekolamin itu sifatnya adalah hidrofilik. Di antara katekolamin ini, nanti di dalamnya ada norepinefrin ataupun epinefrin, ada juga nanti dopamin. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan, ya, jadi asal mula adrenalin itu dimulai dari tiroksin. Jadi tiroksin ini nanti akan berubah menjadi dopa. Atas dasar apa? Pelantara adanya enzim tiroksin hidroksilase. Begitupun dopa. Dopa nanti akan berubah menjadi dopamin dengan enzimnya nanti pelantarannya dopa dekarboksilase. Dopamin nanti juga akan berubah menjadi noradrenalin. Non-adrenalin ini sama kayak non-epinefrin ya. Adrenalin ini sama kayak epinefrin. Ya. Non-adrenalin ini nanti akan berubah menjadi adrenalin dengan pelantaran nanti enzim-enzim yang tertera di situ. Nah, nantinya biasanya obatnya itu akan bekerja nanti di enzim-enzim itu. Masing-masing akan bekerja satu persatu di enzim itu. Nanti kita akan lihat. Ini sebenarnya bagannya masih ada terusannya ya, Rek, ya. Nah, ini terusannya. Kalau teman-teman lihat yang tadi, ya, ini dari tiroksin ke adrenalin ataupun epinefrin, kita bisa lihat yang tabel sebelah kanan ini ya. Satu, itu tiroksin kemudian berubah jadi dopamin seperti apa yang kita sudah bahas tadi. Intinya kalau teman-teman bingung ya, mekanisme neurotransmitter dari reseptor adrenergik ya. Kalau teman-teman lihat ini yang tak tunjuk. Jadi ada nanti yang dia itu langsung menuju ke posinap ya, posinap ya. Jadi dia langsung nanti memberikan efek. Ada juga yang nanti itu dia akan muter dulu ya. Jadi menuju presinap ya. Kemudian dia akan membuat sinyal rem. Non-epinefrin berhenti gitu. Sehingga apa? Ke aptek 1 ya. Itu akan diproses untuk dimetabolisme. Diputuskan untuk dia itu kembali ke ujung syaraf menjadi
vesikel untuk dilepaskan lagi ke mitokondria. Kemudian di uptake 2, dia akan melanjutkan nanti menuju organ. Sama tujuannya untuk di metabolisme. Tapi ini menuju organ itu menujunya ke posinap, sama untuk di metabolisme. Nah, setelah dia di uptake 2, ya, nanti tentunya dia akan didifusi ke pembuluh darah, ke organ-organ, disebarkan dia ya, ke organ yang punya reseptor alfa maupun beta gitu. Jadi mekanisme neurotransmitter ini intinya adalah 5 hal ini ya, secara garis besar. Nah, ini reseptor adrenergiknya. Kalau tabel yang sebelah kiri, biasanya itu Dokter Vivi suka pakai itu yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri, jadi namanya reseptor adrenergik itu ada 2 jenis ya. Ada yang alfa sama beta. Ya. Alfa ini ada 2 jenis. Ini yang paling sering dipakai Dokter Vivi yang klasik farmakologi ini. Ada reseptor alfa 1 sama reseptor alfa 2. Begitupun beta. Beta 1, beta 2. Ada lagi yang terbaru beta 3. Ini nanti kalau yang paling bawah yang molekular farmakologi, ini lebih dibahas di namanya itu biomolekuler ya, Dokter Anissa Hanif. Gitu. Kalau yang tabel sebelah kanan ini garis besar juga ya. Ini memang tak ambil ibaratnya kasarannya lah. Tapi lengkapnya udah tak sertakan di belakang. Jadi kalau alfa 1 ya tempat kerjanya dia ada di smooth muscle sirkulasi. Lebih ke pembuluh darah sebenarnya. Alfa 2 isinya pembuluh darah. Contohnya apa? Ini platelet, ya trombosit. Kalau masih bingung platelet itu bentuknya kayak gimana, ya, kayak permen itu, Rek. Bunder. Kalau teman-teman pernah lihat permen Davos Bunder, ya itu platelet lah. Ada juga alfa 2 yang dia itu bekerja di pankreas. Kemudian ada lagi beta 1 dia dicor di jantung, ya. Untuk beta 2 sama di smooth muscle sirkulasi sama-sama. Kemudian juga di bronkus dia ada juga di beta 2. Beta 3 ini jarang keluar. Nestuno aja ada di lemak dia. Ini lebih lengkapnya ada di sini. Bisa jadi juga keluar, tapi intinya itu kasarannya tadi ya, kita sertakan. Nah ini, sekarang kita bicara terkait dengan target obat. Masuk ke bagian yang awal tadi, ya. Jadi, per enzim-enzim, ini nanti dibagi 2 ya. Ada yang dia itu bekerja ketika mensintesa, atau nanti dia bekerja ada yang ketika sudah rilis. Nah, contoh yang sintesa ini sebelah kiri. Gimana? Ada yang protes? Aman ya? Ada. Tak lanjut. Oke, jadi contohnya ya, yang dia itu bekerja di enzim tiroksin hidroksilase ini alfa metil. Nah, ada lagi nih yang kerjanya di enzim dopa dekarboksilase, contohnya apa? Karbidopa. Ada lagi yang dia itu bekerja di enzim dopamin hidroksilase, contohnya apa? Disulfiram, yang fase sintesis. Ada lagi dia itu yang bekerjanya ketika sudah rilis. Contohnya apa? Ini ya. Contoh dia bekerja di uptake 1 ini ya, kokain contohnya ya. Uptake 2 dia ada kortikosteroid dan seterusnya gitu. Ini sama kayak tadi ya, cuma ini lebih lengkapnya aja. Nah ini ada 2 Rek ya. Aku lupa menyampaikan. Oke, bentar, kita lihat yang belakang. Di bentar ya, ada kendala.
Ini lanjut ya, Rek ya. Jadi obat itu ya terkait dengan adrenergic, nanti itu ada dua. Ada yang dia itu bekerja langsung, ada yang dia itu perlu untuk muter-muter dulu. Nah, ini termasuk yang muter-muter tuh yang ini ya. Yang langsung nanti ada di belakang ya. Agonis adrenergic. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, obat adrenergic itu ya, ada 3 di sini. Ada yang dia itu alfa agonis, ada yang dia itu beta agonis, ada lagi yang dia itu campuran antara alfa sama beta. Kalau kita lihat yang alfa agonis, ini contohnya itu cara bacanya gini. Phenylephrine sama metroxamin itu afinitasnya terhadap reseptor. Afinitas itu adalah ikatan ya, sehingga dia itu menimbulkan efek. Ya. Alfa 1 itu lebih besar daripada alfa 2. Tapi manakala alfa ini dibandingkan sama beta, maka lebih besar tetepan yang alfa. Gitu. Dan seterusnya sama juga kloridin sama metil epinephrine ya, metilnoepinephrine ya. Alfa 2 lebih besar daripada alfa 1, tapi manakala dia dibandingkan sama beta, masih tetap lebih besar daripada beta. Gitu. Nah, ini sebelah kanan kalau kita lihat ya, kanan ini anunya bekerjanya di reseptor. Nah, jadi di mata ya dia bikin nutriasis, reseptornya itu yang masuk alfa 1. Bronkus ya bronkodilatasi, reseptornya itu alfa 2 dan seterusnya. Ini untuk antagonis adrenergic ya, kita bandingkan sama yang tadi ya, kalau mata itu dia mitriasis, maka kalau antagonis ya berarti sebaliknya miosis, otomatis kan sekresi humor aqueous itu akan menurun, reseptornya nanti akan menyangkut sama alfa 1 dan juga beta. Jadi kalau yang secara muter-muter ya, ada lagi tadi tak bilang yang dia itu bekerja secara langsung atau bisa disebut juga sebagai simpatolitik ya. Jadi dia itu langsung menduduki sama reseptornya. Nah, contohnya apa? Ini ada adrenoreseptor blocker. Dia langsung menduduki pada reseptor adrenalin. Nah, contohnya apa? Ini alpha blocker ya, prazosin, duxazosin, tetrazosin, beta blocker. Ini golongan obat-obatan antihipertensi, propanolol, timolol, pindolol, banyak ya. Udah dari aku segitu aja. Karena ini mau slide yang terakhir, semangat ya Rek ya, blok terakhirnya. Selamat, bentar lagi juga liburan, keluarga sudah menanti di rumah. Kita lanjut ke kolinergik, mungkin bisa lanjut. Oh iya, ada yang ditanyain nggak? Ya udah, mungkin bisa di akhir aja ya. Oke, aku izin lanjut buat yang terakhir ya. Ini tentang kolinergik. Jadi tadi kan udah dijelasin sama Kak Hadi kalau misal saraf otonom di tubuh kita itu ada yang simpatis dan parasimpatis. Buat yang simpatis sudah dijelasin Kak Hadi. Karena aku mau jelasin yang kolinergik ataupun yang parasimpatis. Bisa di next. Nah, jadi kita belajar apa aja di bagian obat kolinergik ini. Yang pertama, mekanisme asetilkolin. Yang kedua, reseptor muskarin nikotinik, kolinomimetik, antagonis kolinergik, dan efek samping. Oke, next. Yang pertama itu mekanisme asetilkolin. Jadi kita tadi kan udah dijelasin ya sama yang slide-slide sebelumnya. Kalau semisal muskarinik atau parasimpatis itu neurotransmitternya asetilkolin. Nah, asetilkolin itu gimana pembentukannya? Yang pertama, kolin itu masuk dibantu kanal Na+. Jadi ketika kanal Na+-nya itu buka, nanti kolinnya itu masuk, terus dia akan bergabung sama koenzim A. Nah, koenzim A ini dari mana? Dari itu, dari glukosa yang udah di metabolisme atau dibentuk di mitokondria kan. Jadi
kolin sama koenzim A-nya tadi dia bergabung. Terus gimana biar bisa membentuk asetilkolin, yaitu pakai enzim kolin asetil transferase. Kalau transferase berarti dia membentuk asetilkolin. Terus yang kedua, asetilkolin ini dimasukkan ke vesikel. Nah, fungsinya buat apa? Buat perlindungan biar asetilkolin ini tidak didegradasi lagi atau tidak dipecah lagi. Nah, kalau dia udah masuk ke vesikelnya, yang ketiga itu karena ada potensial aksial masuk ke kanal kalsiumnya masuk itu bikin atau mendorong si vesikel ini minggir ke membran selnya. Jadi semakin minggir kan itu tadi di neuron atau di tengah neuron, terus dia makin minggir ke bagian dekat sinaps, terus akhirnya dia dilepaskan. Nah, setelah itu dia bisa berikatan dengan reseptornya di possinap dan bisa memberikan respons. Selanjutnya itu didegradasi. Nah, kalau semisal kan kita tadi udah dijelasin sama Kak Alfa sama Kak Rosa, kalau semisal misal reseptor itu udah diduduki semua, berarti meskipun ada banyak asetilkolin, maka fungsinya ya udah itu aja. Malah kalau semisal nanti malah mengganggu sistem yang ada di celah sinapsnya karena dia menumpuk di situ. Nah, makanya perlu didegradasi. Nah, degradasinya itu pakai enzim asetilkolin esterase, di mana asetilkolin itu akan dipecah jadi asetat sama kolin yang bisa masuk lagi ke presinaps neuron. Nah, untuk yang negatif feedback loop ini, nanti dia berikatan ke reseptor presinaps juga, tapi dia kayak bisa dipakai lagi gitu. Mungkin bisa di next di gambar selanjutnya. Bisa di next. Oke, ini sebenarnya sama sih, cuma ini mungkin kalian yang masih bingung mana yang neuron, mana itu celah sinaps, itu terus mana yang bagian posinaps. Ini lebih gampang sih, lebih nggak serumit yang gambar sebelumnya. Sama aja, mungkin bisa di next. Nah, ini apa aja sih reseptor di muskarinik atau kolinergik itu? Jadi kolinergik kan balik lagi ke yang udah tadi dijelasin sama Kak Alfail, yang tabel hijau itu kan ada yang adrenergik sama yang kolinergik. Nah, kolinergik itu ada muskarinik sama nikotinik. Nah, kalau muskarinik itu subtipenya itu ada M1, M2, M3, M4, M5. Tapi kita di blog ini belajarnya M1, M2, M3. Nah, terus kalau yang bagian nikotinik itu subtipenya ada nikotinik neural sama nikotinik muskular. Nah, kalau semisal mungkin bisa dia pokoknya pakemnya tuh yang di tabel itu tadi ya. Jadi ada ligannya, ada neurotransmitternya, terus ada second messenger, terus efeknya nanti kayak gimana. Itu kalau buat enak inget-inget itu kalau semisal yang ganjil itu cenderung eksitasi atau dia meningkatkan. Tapi kalau genap itu dia inhibisi. Kayak di M2 itu kan dia GI. Nah, GI itu inhibition. Berarti dia akan menurunkan. Nah, kalau yang M1 M3 itu GQ dan dia cenderung eksitasi. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi misal ini lokasinya. Di M1 ada lambung, ganglion otonom, sama CNS. M2 miokard, ganglion otonom, CNS. Nah kan kayak sama kan, ganglion otonom sama CNS itu kayak sama. Jadi kalian cenderung yang beda aja yang dihafal. Kayak lambung, oh lambung itu di M1. M2 cenderung ke jantung, M3 ke otot polos. Nah, M3 juga mungkin kalian hafal karena kemarin kalian praktikum kan kita pakai M3 ya, ususnya tikus. Terus itu aja sih. Mungkin kalau kalian susah hafal tabel bisa melihat di gambar yang sebelahnya tadi. Oke, lanjut. Ini ke cholinoseptor stimulan atau cholinomimetik. Ini juga bisa disebut agonis dari cholinergic. Nah, jadi kan kita tahu bahwa ada cholinergic itu ada reseptornya, muskarinik sama nikotinik. Nah, itu di obatnya dibagi menjadi obat yang bekerja secara langsung dan tidak langsung.
Nah, kalau yang langsung itu dibagi lagi menjadi alkaloid dan ester kolin. Kalau yang tidak langsung itu reversible dan irreversible. Mungkin bisa di next. Nah, ini kalau semisal dia direct acting atau secara langsung, itu bekerja di reseptor agonisnya. Itu kan ada kolin ester sama alkaloid. Nah, kalau misal kolin ester itu asetilkolin sama betanikol. Kalau alkaloid itu pilokarpin. Nah, asetilkolin sama pilokarpin ini sering keluar di ujian. Kayak nanti kalau misal ada vignette soal, misal seseorang diberi pilokarpin di bagian matanya. Nah, nanti efeknya selain di mata itu apa aja. Nah, itu nanti bisa dibaca di next slide. Kalau misal yang bagian indirect acting itu ada cholinesterase inhibitor. Nah, itu ada yang karbamat sama fosfat, bisa dibaca sendiri. Oke, next. Nah, ini kalau misal alkaloid kan tadi ada muskarin, pilokarpin, nikotin, labelin. Nah, ini kan meskipun dia misal sakitnya sakit mata, terus diberikan pilokarpin. Cuma kan karena reseptor muskarinik ini nggak cuma di mata, berarti kan nanti efeknya bisa ke yang lain-lain. Ada di jantung, pembuluh darah, paru, saluran cerna, kandung kemih, sama kelenjar. Nah, ingat-ingat yang tadi, kalau misalnya organ tuh ingat juga dia reseptornya apa, M1 kah, M2 atau M3. Nah, bisa dilihat di bagian responsnya, kalau semisal dia di mata, itu kan dia kontraksi. Kalau di jantung dia berkurang. Nah, diingat-ingat lagi ke yang di tabel hijau. Nah, kalau semisal itu jantung, dia kan masuk M2. M2 itu genap, berarti dia inhibisi. Makanya responnya itu berkurang kecepatan dari kronotropinya, terus berkurang dari kontraktilnya, sama berkurang dari kekuatan kontraksinya. Kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini yang ester kolin, jenis obatnya. Terus juga karena cholinergic ini tadi ada muskarinik sama nikotinik, tapi nggak semua obat itu bisa ngefek ke muskarinik maupun nikotinik. Ada yang dua-duanya kena efeknya, ada yang cuma muskarinik aja. Mungkin nanti ini bisa dibaca-baca aja. Oke, next. Nah, ini buat asetilkolin esterase. Berarti kalau asetilkolin esterase berarti dia kayak memecah asetilkolin. Nah, sifatnya itu bisa reversible dan irreversible. Nah, kalau reversible itu water soluble, kalau irreversible itu lipid soluble. Nah, karena dia lipid kan kalau misal dibayangin tuh air sama lemak kan lebih kental atau lebih beratan lemak kan. Jadi dia sulit untuk balik lagi. Berarti kalau lipid itu irreversible gitu. Contoh-contohnya misal water soluble ada hydroponium, neostigmin, ini yang sering keluar juga. Nah, kalau yang irreversible itu organofosfat, insektisida kayak gitu. Nah, yang kanan ini kayak pemakaiannya itu buat apa sih obat-obat ini? Kalau hydroponium itu biasanya myasthenia gravis. Jadi myasthenia gravis itu suatu autoimun yang dia nyerangnya di bagian otot. Jadi dia nanti manifestasi klinisnya tuh dia tuh kayak lumpuh, kayak lemes gitu ototnya karena autoimunnya itu nyerang reseptor muskarinik di bagian ototnya. Jadi reseptor asetilkolinnya itu dirusak, jadinya asetilkolin menumpuk di presinaps tapi tidak memberikan efek. Makanya diberikan hydroponium. Kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini antagonis muskarinik. Jadi, kayak yang sudah dijelaskan di farmakodinamik 1 dan 2, kalau misal antagonis itu menghambat asetilkolin menduduki reseptor. Jadi, kenapa dia bisa menghambat? Jadi, kalau antagonis itu kan dia menduduki reseptornya tanpa memberikan efek apapun. Jadi, kalau semisal bukan asetilkolin yang menduduki reseptor, berarti efeknya tuh tidak akan keluar gitu. Tapi dia bisa menduduki reseptor karena dia mirip sama agonisnya, cuma dia tidak memberikan efek gitu. Nah, jenisnya antagonis muskarinik itu ada natural alkaloid, semi-sintetik tersier amonium, dan semi-sintetik kuartener amonium. Buat jenis-jenis obatnya itu dibaca aja, tapi biasanya yang sering keluar atau pin. Oke.
Bisa di next. Nah, ini buat efeknya. Nah, kalau yang kiri itu buat aplikasinya. Misal obat ini buat sakit ini dibaca aja sih. Karena biasanya lebih ke bagian mekanisme dan efeknya daripada aplikasi. Mungkin sama aja ya, kalau misal efek antagonis berarti kan ya kebalikan dari agonisnya. Oke, bisa di next. Nah, ini buat yang obat ganglion atau yang bekerja di nikotiniknya. Nah, tapi yang antagonis. Yang pertama itu merangsang atau menghambat nikotin, yang kedua itu langsung menghambat di ganglionik blokernya. Efeknya, kalau misal di mata ya midriasis, kalau di GIT motilitasnya jadi turun, kalau di urinary tract itu kontraktivitas dari bladernya turun, dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, next slide. Nah, ini juga neuromuscular blocking agent, ada non-depolarizing sama depolarizing. Nah, ini bisa dibaca juga sih. Jadi sistemnya kalau misal yang non itu berikatan dengan reseptor nikotinik, antagonis kompetitif dengan acetylcholine. Nah, contoh obatnya ada tubokurar. Ini juga sering keluar tubokurar. Terus kalau yang depolarizing itu dia berikatan dengan reseptor nikotinik dan menyebabkan depolarisasi di end plate. Nah, itu contoh obatnya succinylcholine. Bisa di next. Nah, ini buat rangkuman aja, ada di mana aja obat itu bekerja. Mungkin kalau muscarinic agonis contoh obatnya itu, terus yang bagian antikolin esterase itu udah ada, bisa dibaca. Terus ada muscarinic antagonis itu apa aja juga udah ada, mungkin bisa dibaca-baca aja. Oke, next. Selanjutnya ini efek yang paling khas ini. Jadi kalau semisal muscarinic itu kan tadi kolinergik itu kan banyak banget kan reseptornya ada di mana-mana. Jadi kalau semisal terlalu banyak menggunakan obat-obatnya, efek-efek yang paling khas itu singkatannya DAMES. Bisa diare, hipotensi, urinasi, miosis, bronkokonstriksi, eksitasi otot skelet, terus lagrimasi, salivasi, sweating, sekresi. Mungkin itu aja sih dari aku. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin semuanya juga mau malam tahun baruan ya. Tak lihat tadi banyak yang satu Zoom 3 orang, 4 orang. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, aku cukupkan sampai sini. Mungkin aku mohon maaf kalau misal mandirinya kali ini online, terus mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin beda dari dokternya, kembali lagi sesuai dokter maupun sesuai buku ya, textbook. Terus semoga mandiri kali ini bermanfaat, kalian bisa ngerjain UTB-nya besok dengan lancar. Jangan lupa materi-materinya diingat karena tiap blok itu kayak nyambung gitu. Terus karena masih ada UAB dan juga ujian praktikum, jangan dilupakan ya, karena kita mandirinya udah di awal, jadi nanti kita udah nggak ngasih mandiri lagi.